Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini kami dari kelompok 3 kelas 91 akan menjelaskan bab 6 tentang bela negara. Makna bela negara. Pengertian dari makna bela negara ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Contohnya terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga ada terdapat di dalam pasal 9 ayat 1 nomor 3 tahun 2002 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita membela negara. Caranya adalah dengan adanya sifat rela berkorban, melindungi, tanggung jawab, sifat tanpa pamrih, saling tolong-menolong, serta mempertahankan bangsa kita agar terus maju. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. D. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. E. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada perjuangan fisik, yang kedua ada perjuangan melalui jalur diplomasi, yang ketiga ada ancaman terhadap NKRI. A. Insiden bendera di Surabaya. 1. Tanggal 19 September 1945. 2. Tokoh, ada orang Belanda dan rakyat Surabaya. 3. Tujuan, menurunkan bendera Belanda serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Ceritanya, insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. 1. Tanggal 15 Oktober 1945 sampai 20 Oktober 1945. 2. Tokoh, ada pasukan Jepang, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, para pemuda, dan Dr. Karyadi. 3. Tujuan, membalas dendam karena tentara Jepang telah melarikan diri, membalas juga kematian Karyadi. Ceritanya, bermula ketika veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. 1. Tanggal
ada 25 Oktober 1945, 27 Oktober 1945, 9 November 1945, dan 10 November 1945. Dua tokoh ada Brigade 29 dari Divisi India ke-23, Brigadir Malabi, Pemuda Surabaya, Pasukan Sekutu, Sungkono, dan Sutomo. 3. Tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak jatuh kembali ke tangan sekutu yang baru datang. Ceritanya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya brigade di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tetapi terjadi kerusuhan karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Ultimatum yang dikeluarkan tentara sekutu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melakukan siaran radio, mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar tidak pantang menyerah kepada penjajah. Misalnya slogan revolusi merdeka atau mati. Peristiwa 10 November akhirnya dinobatkan sebagai Hari Pahlawan. D. Pertempuran Ambarawa. 1. Tanggal 20 Oktober 1945 dan 15 Desember 1945. 2. Tokoh Tentara Inggris, Brigjen Bethel, Tentara Sekutu, Nica atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, Tawanan Belanda, TKR dan para pemuda, Letkol Listiman, dan Kolonel Sudirman. 3. Tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendesak pasukan Inggris yang mencoba membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak dengan diboncengi oleh Nica. Ceritanya diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Sekutu diboncengi oleh Nica dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Letkol Listiman gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian, Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. E. Pertempuran Medan Area. Yang pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu diboncengi Serdadu Belanda dan Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Medan. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antar pemuda dan pasukan Belanda, dan itu merupakan awal perjuangan persenjataan yang dikenal dengan Medan Area. Kemudian tujuan dari pertempuran Medan Area yaitu para pejuang Sumatera berupaya untuk menghentikan Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah-wilayah Indonesia. F. Bandung Lautan Api. Yang pertama pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan atau tidak didengarkan oleh para pejuang Republik Indonesia, sehingga pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar Tentara Republik Indonesia atau TRI mengosongkan seluruh wilayah kota Bandung. Dan akhirnya dengan berat hati, TRI pun mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum keluar dari kota Bandung, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Kemudian, tujuan dari para pejuang Republik Indonesia membakar kota Bandung yaitu untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara Nica Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer.
G. Pertempuran Margarana. Yang pertama pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946. Pada saat itu Belanda mendaratkan pasukannya di Bali, dan saat itu juga Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Namun sekembalinya ia dari konsultasi tersebut, ternyata kesatuan resimennya sudah dalam keadaan terpencar. Kemudian pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai pun menggalang kekuatan dan menggempur Belanda. Namun dikarenakan kekuatan pasukan yang tidak seimbang dan juga persenjataan yang tidak lengkap, pasukan Ngurah Rai pun dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali. Dan saat itu juga I Gusti Ngurah Rai pun gugur bersama anak buahnya. Kemudian tujuan dari pertempuran ini yaitu untuk mempertahankan Pulau Bali dari pasukan Belanda. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda melakukan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 yang bertujuan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Lalu Belanda kembali melanjutkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer kedua bertujuan untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan awalnya, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan tokoh lainnya. Dengan jatuhnya ibu kota tersebut, maka dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. I. Perang gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat. Perang gerilya dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dan dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman yang bertujuan untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Di sini terdapat tokoh yang bernama Kolonel A.H. Nasution. Kolonel A.H. Nasution ini adalah panglima tentara dan teritorium Jawa yang dikenal dengan perintah siasat nomor 1. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Pasukan Siliwangi. Pasukan Siliwangi di sini adalah salah satu pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh. Tanggal 19 Desember 1948, pasukan bergerak dari Jawa Tengah ke daerah yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March. 2. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Tujuannya agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain yang sudah merdeka terlebih dahulu. Berikut ini beberapa perundingannya. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. 2. Tokoh. Perwakilan Indonesia yaitu Sultan Syahrir, perwakilan Belanda yaitu tim Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Sermerhorn yang beranggotakan H.J. van Mock. Yang terakhir ada mediator dari Inggris yaitu Lord Kellan. 3. Tujuan. Tujuannya yaitu sebagai pengakuan Belanda bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura menjadi wilayah daulat bangsa Indonesia. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat. Saat dilaksanakan, perjanjian ini ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Tokohnya yaitu ada Ketua Delegasi Indonesia yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Amir Saifuddin dan Ketua Delegasi Belanda yang diwakili oleh Abdul Qadir Widjoatmojo. Sebenarnya, ia adalah warga negara Indonesia, tetapi karena ia memiliki banyak peranan dan dekat dengan Belanda, maka Belanda mempercayai Abdul Qadir sebagai Ketua Delegasi. Pada tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian Renville telah ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini akibat diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil agresi militer Belanda I. Sementara itu,
kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka. Tujuan dari perjanjian Renville ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946 tentang status kemerdekaan Indonesia. C. Perundingan Rumroyan dilakukan di Hotel Des Indes pada tanggal 17 April tahun 1949 sampai 7 Mei 1949. Beberapa tokoh besar yang terlibat adalah Muhammad Rum sebagai Ketua Delegasi Indonesia, H. van Rooyen sebagai Ketua Delegasi Belanda, Merle Korhan sebagai Ketua Delegasi PBB, Ali Sastro Amijoyo, Supomo, Mohatta, dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai anggota delegasi Indonesia. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB dan untuk meredakan konflik antara Indonesia dan Belanda. Beberapa hal yang dihasilkan dari perundingan ini adalah seperti Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya, kedua belah pihak setuju untuk hadir di dalam konferensi meja bundar, dan Belanda akan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta. D. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 dan selesai pada tanggal 2 November tahun 1949. Beberapa tokoh besar yang terlibat adalah Muhammad Hatta sebagai Ketua Delegasi Indonesia, Johannes Hendrikus van Marsevin sebagai Ketua Delegasi Belanda, Tom Critchley sebagai Ketua Delegasi PBB, Muhammad Rum sebagai anggota Delegasi Indonesia, Ali Sastro Amijoyo, Supomo, dan Ir Jonde sebagai anggota Delegasi Indonesia. Tujuan konferensi meja bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Beberapa kesepakatan yang tercapai dalam konferensi meja bundar adalah: pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode tahun 1949 sampai tahun 1950, dengan Mohatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Dan kelima, Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. 3. Ancaman terhadap NKRI. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuknya ialah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang di dalamnya menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror dengan senjata, ancaman keamanan laut dan udara, dan konflik komunal. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Contohnya korupsi, kolusi, nepotisme, angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi, hingga keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Contohnya adalah seorang bupati memimpin rakyatnya secara adil dan jujur. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Contohnya adalah jika negara dijajah, warga negara wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan negara. Sidhan Kamrata. Sis artinya sistem, Han artinya pertahanan, Kam artinya keamanan, Rata artinya rakyat semesta. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukannya dalam pembukaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
peri kemanusiaan, dan peri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pertahanan negara menurut prinsip sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia berhak dan wajib ikut serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. B. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi warga. C. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kehormatan dan kedaulatan. D. Indonesia menentang penjajahan dan politik luar negeri. E. Bentuk pertahanan Indonesia bersifat semesta. F. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia secara negara kepulauan. Upaya masyarakat Indonesia membela tanah air menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 bisa dilakukan dengan A. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan komodisi kewarganegaraan mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan watak-watak kewarganegaranya. B. Pelatihan dasar kemiliteran sebagai usaha membantu aparat keamanan dan ketahanan untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara, ketertiban negara. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI sebagai alat pertahanan NKRI dan Polri sebagai alat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. D. Pengabdian dengan profesi sebagai upaya masyarakat memperkecil akibat timbulnya perang, bencana alam, dan lain-lain dengan cara mendahului kepentingan negara. Seluruh negara yang kewajibannya membela negara kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada dari segi ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang dapat kita lakukan adalah percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia. Yang kedua ada dari segi politik dan hukum. Sikap dan perilaku kita sebagai WNI yang baik dalam mempertahankan NKRI dengan melakukan upaya di bidang politik serta menaati hukum yang berlaku. Contoh dari bidang politik tersendiri itu ada turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pilkada, dan bentuk pemilihan lainnya. Yang kedua ada tidak melakukan politik uang atau money politik. Kalau contoh di hukum sendiri ada menaati peraturan tentang membayar pajak. C. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya ke yang lebih baik. Contohnya, bekerja mencari nafkah dan melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dari ketentuan yang berlaku. D. Sosial budaya. Masyarakat Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika. Contohnya, mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, dan ras. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah. E. Pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem merata diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, 1. Melakukan kegiatan siskamling. 2. Keanggotaan rakyat terlatih. Ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.